Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatur Rahmah dengan NIM 200222028. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sains Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Dr. Anda Zulminiati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan konsep fisika pada anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep fisika untuk mengenalkan pada anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwa fisika itu pada dasarnya mengenalkan konsep materi dan energi. Dua konsep ini adalah konsep dari semua konsep yang dipelajari oleh ilmu fisika. Meskipun cabang fisika itu sangat luas, pada akhirnya konsep-konsep tersebut kembali ke konsep materi dan energi. Dalam fisika dasar, pembagian konsep fisika itu terbagi ke dalam konsep mekanika, listrik magnet, termodinamika, gelombang, fisika modern, dan fisika inti. Pun beberapa fenomena fisika dalam mengembangkan keterampilan sains anak usia dini dapat dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenal benda padat. Benda padat ini merupakan benda yang secara struktur lebih kaku dibandingkan wujud lainnya. Benda padat ini dapat diperkenalkan pada anak melalui sifat-sifatnya yang khas, seperti tidak mudah berbentuk, cenderung kaku, ataupun meskipun benda padat tersebut memiliki sifatnya yang elastis dan lebih kokoh. Ada banyak contoh yang dapat mengenalkan benda padat yang ditemukan di sekitar anak, seperti ada balok, kubus kayu, wadah plastik ataupun kaca, bola, dan sebagainya. Beberapa benda padat tertentu dapat berubah bila dipanaskan. Fenomena tersebut melelehnya lilin ketika dibakar. Merupakan salah satu contohnya. Melalui kegiatan bermain dengan benda padat, beberapa keterampilan sains dapat dilatihkan. Misalnya, mengamati lilin yang meleleh dan memprediksi lamanya lilin tersebut meleleh. Mengklasifikasikan balok atau kubus kayu berdasarkan besarnya, serta menghitung jumlah balok atau kubus kayu, kemudian mengkomunikasikannya pada teman-temannya. Yang kedua yaitu mengenal gerak benda. Ada banyak benda yang dapat bergerak di sekitar anak, namun tidak semua dapat bergerak dengan mudah. Benda yang berbentuk bulat atau bola ataupun lingkaran merupakan suatu benda yang lebih mudah bergerak melalui gerak berputar atau menggelinding. Sedangkan kubus kayu lebih sulit untuk bergerak. Fenomena bergeraknya bola pingpong ketika diletakkan pada bidang yang tidak mendatar merupakan salah satu contohnya. Anak dapat dilatihkan untuk mengamati bola yang bergerak pada bidang miring, kemudian memprediksi apakah hal itu terjadi pada kubus kayu, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikannya. Yang ketiga yaitu mengenalkan benda cair. Benda cair ini merupakan benda yang struktur kekakuannya berada antara padat dan gas. Biasanya, air merupakan zat yang paling disenangi oleh anak karena sifatnya yang unik. Banyak fenomena fisika yang ditunjukkan oleh air tersebut, seperti sifatnya yang dapat menembus benda tertentu tapi tidak dapat menembus benda tertentu ke yang lain. Sifat terapung dan tenggelam, selalu mengikuti bentuk wadahnya, dan selalu berbentuk bola ketika diteteskan. Keterampilan mengamati bentuk air ketika ditempatkan pada wadah yang berbeda, memprediksi jumlahnya ketika dipindahkan dari botol ke piring, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikannya merupakan beberapa keterampilan yang dapat dilatihkan pada anak usia dini. Yang keempat yaitu mengenal sifat terapung dan tenggelam. Suatu benda akan terapung atau tenggelam dalam air bergantung pada ketepatannya atau luas permukaannya. Terkadang anak beranggapan bahwa benda yang berukuran kecil cenderung akan terapung, dan sebaliknya benda dengan ukuran besar akan tenggelam. Anak dapat diajak mengamati fenomena yang ditunjukkan oleh perilaku gabus dan batu yang ukurannya identik pada air. Anak juga dapat diajak mengamati lilin mainan atau plastik.
plastisin yang dibentuk bola dan dibuat berbentuk perahu pada air. Selain mengamati, anak juga dapat melakukan klasifikasi, memprediksi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikannya apa yang diamati oleh anak tersebut. Yang kelima yaitu mengenal warna. Warna ini merupakan suatu fenomena yang ditunjukkan oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Tentu saja anak tidak akan dibelajarkan untuk mengetahui asal-usul warna secara alami, melainkan mengajak anak untuk melakukan pencampuran warna, baik itu warna-warna primer ataupun warna sekunder. Fenomena fisika yang diperlihatkan oleh munculnya warna ungu ketika anak mencampurkan warna merah dan biru merupakan salah satu hal yang menarik dan disukai oleh anak-anak. Anak juga dapat dilatihkan keterampilan mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikannya melalui bermacam-macam warna. Yang keenam yaitu mengenal benda elastis. Benda elastis ini merupakan benda padat yang memiliki sifat khas, yakni kekakuannya lebih kecil atau lebih tidak kaku. Benda semacam ini cenderung untuk tidak mudah rusak maupun terbentur dan akan melanting jika dijatuhkan. Kelenturan benda elastis ini seperti bola akan bertambah manakala bagian dalamnya diisi oleh udara. Anak dapat membandingkan perilaku bola yang dalamnya diisi oleh udara, dan juga anak dapat membandingkan perilaku bola yang di dalamnya diisi udara dengan bola yang padat ketika dijatuhkan. Yang ketujuh yaitu dapat mengenal udara. Udara ini merupakan zat yang secara sederhana struktur yang paling tidak kaku. Udara ini tersusun dari partikel-partikel yang renggang dan acak. Udara tidak nampak sehingga sulit untuk diperkenalkan. Namun, demikian beberapa fenomena fisika sehingga sulit untuk dikenalkan. Dan beberapa fenomena fisika ini terkait dengan kehadiran udara dalam balon gas. Udara akan memperhatikan sifat-sifatnya seperti memiliki tekanan atau dapat dikompresi. Balon akan meleset jika ikatannya terbuka. Memiliki berat. Bila kita digantungkan pada neraca, anak mengenali udara pada zat yang dapat menerbangkan layang-layang, dan juga mengamati perilaku udara ketika dalam wadah dan dalam tempat tertentu, mengamati perilaku udara ketika dalam wadah, memprediksi sifat-sifatnya, bereksperimen dengan gas tertentu seperti balon gas dan mengkomunikasikannya. Yang kedelapan yaitu mengenal bayang-bayang. Bayang-bayang merupakan fenomena fisika yang hanya akan terbentuk jika adanya sumber cahaya. Kita juga dapat menggunakan benda transparan untuk menunjukkan bahwa bayangan hanya berbentuk bila cahaya mengenai pada benda yang kita tempati. Anak dapat dilatih untuk mengamati, memprediksi, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikan benda apa yang dapat membentuk bayangan-bayangan dan benda apa yang tidak membentuk bayangan yang dikenai cahaya. Yang kesembilan yaitu dapat mengenal neraca. Neraca atau timbangan biasanya digunakan untuk mengenalkan konsep berat dan konsep ketimbangan kepada anak, serta fenomena fisika yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki kerapatan yang berbeda. Mengenal api. Kegiatan ini lebih ditekankan pada pengaruh api pada benda yang terbakar, bukan mengenal api semata. Kegiatan ini untuk memerlukan pengawasan oleh guru secara langsung, karena api bukan sesuatu yang dapat dipelajari secara dengan mandiri. Dapat mengenal es. Es merupakan wujud padat dari benda cair. Akan tetapi, umumnya anak mengenal es sebagai sesuatu yang berbeda dari air. Melakukan kegiatan percobaan, anak dapat melakukan eksperimen sederhana dan pengamatan mengenai perilaku es yang mencair atau meleleh ketika dipanaskan. Memprediksi berapa lama es mencair dan mengkomunikasikannya. Yang ke-12 yaitu mengenal bunyi. Bunyi ini merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran tersebut merambat dari benda yang bergetar melalui udara dan benda lainnya yang dilaluinya. Yang ke-13 yaitu mengenal benda magnet. Magnet ini merupakan benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari bahan yang mengandung besi. Meskipun anak mungkin beranggapan bahwa magnet tersebut merupakan benda yang ajaib yang dapat menarik benda lain, namun kita dapat mengenalkannya melalui fenomena yang ditunjukkan dengan fenomena yang di sekitar anak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan bidang fisika pada anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.